Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak sekalian rahimakumullah, alhamdulillah segala syukur senantiasa tidak bosan-bosannya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesehatan, kenikmatan berupa iman, kenikmatan berupa Islam, dan Allah masih mudahkan kita semuanya untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah mengaruniakan kepada kita keistiqomahan di atas ketaatan, istiqomah di atas Islam dan Sunnah, dan semoga kita semuanya diwafatkan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembahasan tentang seputar kesalahan salat. Kemarin kita terakhir membahas tentang apa? Kesalahan di dalam apa? Meluruskan dan merapatkan shaf. Kemarin kita ingatkan ini sahabat Nu'man radhiyallahu anhu, ketika Nabi SAW memerintahkan para sahabatnya, makmumnya untuk meluruskan shaf, aqimu sufufakum, 3 kali. Maka kemudian sahabat Nu'man ini mengatakan, aku melihat seseorang menempelkan bahunya di bahu temannya, lututnya dengan lutut temannya, dan mata kakinya dengan mata kaki temannya. Ini hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud. Jadi shaf yang lurus dan rapat, ini apa? Shaf yang mata kakinya menempel satu sama lainnya, dan juga bahunya menempel dengan temannya. Nah, masalahnya sekarang, ketika mata kaki kita ini bisa menempel dengan sebelahnya, maka otomatis posisi kaki kita ini harus apa? Lurus ke depan. Jari kita ini menghadap ke depan seperti ini. Maka kita bisa menempelkan mata kaki kita. Nah, repotnya kalau orang kakinya seperti ini nggak mungkin bisa nempel. Maka yang benar itu kalau sholat begini, ujungnya ini menghadap kemana? Ke kiblat sama. Seperti ini, bukan begini model V ini. Kalau model V dirapatkan, yang nempel apanya? Nah, ujung jarinya ini Bu, nanti bisa kepijak malah repotnya. Tapi kalau begini, ini nggak mungkin keinjak gitu. Meskipun dengan mepet gini, nggak mungkin jarinya keinjak, karena mesti yang nempel apanya? Mata kaki. Maka kita biasakan kalau sholat kakinya menghadap ke sono, bukan V ini. Nah, juga bukan begini, ini juga salah satu. Jadi seperti ini, sehingga nanti bisa rapat begini. Dan jarak membentangkan kaki itu juga jangan berlebihan. Jadi cukup sebatas sama bahu, sehingga nanti kaki kita bisa nempel, bahunya juga bisa nempel. Kalau mengkangkang terlalu lebar, nanti yang nempel mata kaki, bahunya nggak bisa nempel. Maka ya betul apa? Ini jarak kakinya ini sewajarnya saja. Pokoknya sholat itu wajar. Kalau berlebihan, sebenarnya berlebihan itu tidak bagus. Mengkangkang terlalu tidak bagus. Seperti itu. Ini kemarin ya tentang meluruskan shaf. Nah, seperti itu. Ini terus kemudian kadang ada orang yang mengatakan seperti ini. Saya tuh kalau nempel itu nggak bisa khusyuk, Ustaz. Nah, seperti itu ya. Jadi saya nggak mau nempel. Pertanyaan saya, sholatnya ulo kalih panjenengan dibanding sholatnya para sahabat itu khusyuk mana Pak? Jenengan berarti mengatakan, khusyuk saya Pak Ustaz. Berarti jenengan mengatakan seperti itu. Kira-kira khusyuk mana Pak? Sholatnya para sahabat yang bermakmum langsung di belakang Nabi, sama sholatnya kita orang zaman sekarang.
Kira-kira khusyuknya khusyuk mana? Khusyuk para sahabat. Lah para sahabat gimana tadi ketika melakukan sholat? Nempel Pak. Berarti nempel itu bisa apa? Khusyuk, bahkan bisa membantu kekhusyukan Pak. Jadi khusyuk tidaknya itu bukan menurut selera kita. Makanya parameternya itu apa? Semakin sholat seseorang itu sesuai dengan sunnah Nabi, maka dia akan bisa semakin khusyuk. Itu kaidahnya Pak. Karena kalau kita mengatakan ya kalau kaki nempel tidak bisa khusyuk, berarti para sahabat tidak khusyuk semua sholatnya. Kalau mereka nempel ya. Sama jenengan khusyuk mana kira-kira? Khusyuk para sahabat, mereka nempel ini Pak. Sehingga apa? Setan tidak bisa apa? Masuk ke sela-selanya. Seperti kemarin kita jelaskan ya. Yang Nabi melihat setan masuk ke sela-selanya kalau renggang ini Pak, seperti anak kambing gitu Pak. Ini yang membuat kita nggak khusyuk mana? Ya, adapun masalah nggak biasa atau biasa, ini masalah kebiasaan saja Pak. Nah, iya. Nanti kalau dibiasakan sesuai sunnah itu biasa juga, tidak ada masalah, tetap khusyuk Pak, tidak ada masalah. Ini karena kita nggak biasa saja, makanya perlu kita biasakan. Maksudnya kita biasakan yang apa? Yang benar atau yang salah? Yang benar mestinya Pak. Kita biasakan yang benar. Kalau biasa nempel Pak, tidak masalah, tetap bisa. Semua para sahabat bisa khusyuk kok. Para sahabat bisa khusyuk. Nah seperti ini. Jadi sama seperti ini Pak. Mata, memejamkan mata itu ya. Karena dia mengatakan saya itu kalau melek itu nggak bisa khusyuk Pak. Loh berarti Nabi nggak khusyuk loh sholatnya. Bang Nabi itu kalau sholat matanya apa? Memandang apa tempat suhu? Nggak merem Nabi itu. Nah, jadi kan khusyuk mana sama Nabi? Ya berarti itu nggak bisa jadikan alasan Pak. Gitu aja alasan. Jadi semakin sesuai sunnah, mestinya bisa semakin khusyuk Pak. Kalau kita sesuai sunnah kok nggak bisa khusyuk, yang salah siapa ini? Ya berarti kita yang bermasalah Pak. Kita bermasalah. Sesuai sunnah kok nggak bisa khusyuk, berarti kita yang bermasalah Pak. Seperti itu. Justru bisa khusyuk kalau sholatnya aneh-aneh gitu. Nah ini bermasalah kan berarti kitanya bermasalah Pak. Nah seperti itu. Ya ini contoh saja. Termasuk ini Pak. Ya coba dibiasakan, insya Allah nggak ada masalah. Insya Allah itu biasa sekali. Cuma yang perlu diperhatikan juga Pak. Tetap harus apa dengan lemah lembut ya. Jangan kemudian kasar gitu. Karena ada juga yang saking semangatnya ya, mungkin baru tahu itu ya, terus mewapet itu kasar gitu Pak. Kasar gitu. Kadang saya juga menjumpai ya, ini kasar sekali ini orang. Tapi yang mau aneh ya. Jadi kadang itu ada yang kasar, maka tidak boleh. Bau juga tidak boleh, kuasa ini tidak boleh itu. Tetap harus apa lemah lembut begitu. Ya ditambahkan dengan lembut. Nah kadang kita itu tahu teori tapi penerapannya kurang bijak. Ya, maka ini yang kadang justru apa? Memberikan kesan tidak bagus. Nempel kuasa. Yang disalahkan sunnah Nabi-nya tadi, sholat nempel gitu. Padahal yang salah penerapannya orang tadi itu. Jadi kita nempel juga lemah lembut begitu. Jangan terus menginjak kakinya, tidak boleh. Ya, seperti itu. Selanjutnya yaitu di antara kesalahan ya, seputar sholat baik di dalam atau di luar sholat, yaitu menyilangkan jari jemari ya, atau menganyam jari jemari ini Pak ya. Kalau bahasa Jawanya apa ini Pak? Nggak tahu saya. Pokoknya gini ini Nabi SAW pernah bersabda, "Idza tawadda'a ahadukum fi baitihi thumma atal masjida kana fi salatin hatta yarji'u fala yaqul hakadha wa shakkaka baina asabihi." Jika salah seorang di antara kalian wudu di rumahnya, maka ini juga menunjukkan apa? Sunnahnya itu kalau wudu di rumah, kemudian baru berangkat ke masjid. Meskipun wudu di masjid boleh, ini kan kita bicara afdal sunnahnya. Tapi itu wudunya di rumah. Makanya banyak hadis seperti ini. Barang siapa wudu kemudian apa berangkat ke masjid, berarti wudunya di rumah. Nah, seperti itu. Tapi kalau di masjid ya boleh, ya, boleh. Jika salah seorang di antara kalian wudu di rumahnya, lalu mendatangi masjid, maka ia berada dalam sholat hingga pulang. Maka janganlah ia melakukan seperti ini. Nah, kemudian beliau apa? Menyilangkan jari jemarinya. Jangan kalian melakukan seperti ini. Jadi kalau jenengan sudah wudu, kalau bisa dihindari. Ya. Jadi nunggu sholat itu, ini jarinya jangan seperti ini. Ya, kadang kan sering ya. Terus gimana? Ya terserah Pak. Masa saya ajari? Ya mana jangan begini.
Kalau setelah sholat tidak apa-apa, Pak. Setelah sholat salam itu, nah itu begitu tidak apa-apa. Tapi tidak sampai haramnya. Ini kalau bisa dihindari. Ya. Kemudian ini tadi hadis sahih riwayat Ibnu Khuzaimah, Ad-Darimi dan Al-Hakim. Kemudian ya, satu lagi yaitu sholat di antara tiang-tiang masjid. Nah, ini juga sebaiknya kita hindari. Dari Muawiyah bin Qurrah dari ayahnya, ia mengatakan dulu pada zaman Rasulullah SAW kami dilarang mendirikan shaf di antara tiang dan kami benar-benar disuruh keluar dari tiang-tiang itu. Ya, ini hadis Hasan riwayat Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Ya. Tapi hukum ini hanya berlaku dalam sholat jamaah. Ya. Adapun sholat sendirian, maka tidak mengapa sholat di antara dua tiang kalau di depannya ada sutroh pembatas. Sudah kita bahas sebenarnya pembatas sesuatu yang berdiri begitu. Nah, yang terbaik ia menjadikan tiang sebagai sutroh. Nah, tiangnya kita jadikan sebagai sutroh bosnya di belakang tiang begitu. Seandainya masih penuh, ini pengecualiannya, seandainya masih penuh atau sempit ketika sholat jamaah, maka menurut pendapat Imam Malik rahimahullah taala boleh sholat di antara tiang, kecuali kalau penuh ya, rodit itu ya, nggak cukup masjidnya, ya maka gimana lagi ya. Tapi kalau masih cukup, misalnya ini tiang, nah, maka sebaiknya jangan shaf itu jangan di antara tiang gitu. Paham maksudnya ini? Jadi sekalian di belakang tiang gitu. Ini kosong dikosongkan aja. Ya, jadi jangan di antara dua tiang gitu. Cuma di sini kan nggak ada tiangnya nih, aman insya Allah. Nah, soalnya kecil Pak. Kalau besar kan biasanya ada tiang-tiang itu Pak. Nah itu kalau bikin soft takmirnya itu jangan pas tengah tiang itu kan ada ya seperti itu. Jadi tiangnya itu dilewati sekalian. Ya. Jadi bisa supaya bisa kenceng ini softnya, bisa rapat begitu. Kecuali kalau darurat, misalnya tadi ya jamaah budak misalnya pas sholat Jumat misalnya ya. Ini nggak cukup masjidnya ya sudah terpaksa dipakai itu di antara tiang. Ya. Ini di antara kesalahan seputar sholat. Ya demikian, bismillahirrahmanirrahim. Semoga bermanfaat.